Sejarah Kebudayaan Islam Bab 3. Hari ini kita akan belajar tentang irhas. Irhas artinya peristiwa di masa pra-kerasulan. Nah, peristiwa di masa pra-kerasulan ada 8. Pertama, peristiwa yang mengiringi kelahiran Muhammad SAW. Kedua, keberkahan hidup Halimah As-Sa'diyah. Ketiga, pembedahan dadanya oleh malaikat Jibril saat kecil. Keempat, pengasuhan Abu Thalib. Kelima, awan yang menaungi perjalanannya. Keenam, rahim Khadijah yang berusia 40 tahun menjadi subur. Ketujuh, tanda kenabian yang ada di antara dua pundaknya. 8, kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas peristiwa yang mengiringi kelahiran Muhammad SAW. Peristiwa yang mengiringi kelahiran Muhammad SAW ada 4, yaitu pasukan gajah, keadaan alam sekitar kota Mekah menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW, kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi Yasrib, dan peristiwa di Persia. Pasukan gajah. Peristiwa penyerangan pasukan gajah ke kota Mekah terjadi di awal tahun 571 Masehi, dipimpin oleh seorang gubernur Yaman dari kerajaan Habasyah. Nah, kerajaan Habasyah sekarang menjadi negara Ethiopia. Negara Ethiopia adalah salah satu negara yang termiskin di dunia. Kembali ke Abraha, Abraha mendirikan pusat pemerintahannya di kota Syan'a. Saat itu yang menduduki tahta kerajaan Habasyah adalah Raja Najasyi. Jadi Abraha di sini posisinya hanya seorang gubernur ya, sedangkan rajanya adalah Raja Najasyi. Untuk memantapkan kedudukannya, Abraha mendorong pengembangan agama Nasrani di Yaman. Dia juga membangun kembali bendungan Ma'rib dan menguasai jalur perdagangan di Hijaz. Kota Mekah merupakan kota yang terletak di jalur perdagangan tersebut. Oleh karena itu, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai. Selain itu, Mekah mempunyai daya tarik lain, yaitu Ka'bah. Nah, setiap tahun ribuan pengunjung mendatangi Ka'bah. Hal itu menambah ramai kota Mekah. Bahkan keramaian kota Mekah melebihi kota Syan'a. Hal itu akhirnya membuat Abraha semakin iri dan dengki. Kemudian Abraha memiliki rencana untuk membangun sebuah gereja guna menyaingi Ka'bah. Ia membangun gereja itu dengan megah dan indah. Gereja itu dihiasi ukiran-ukiran yang berciri khas Nasrani. Dan gereja itu diberi nama Al-Qules. Sekarang gereja Al-Qules hanya tersisa reruntuhannya saja. Bisa kalian lihat di situ sudah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya gereja itu, Abraha bermaksud menarik perhatian masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, kota Syan'a akan kembali menjadi ramai dan melebihi kota Mekah. Nah, ini penampakan reruntuhan gereja Al-Qules dari depannya. Akan tetapi harapan Abraha tidak menjadi kenyataan. Masyarakat tidak ada yang tertarik untuk mengunjungi gereja itu. Mereka tetap mengunjungi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah tetap lebih ramai daripada kota Syan'a. Kenyataan itu membuat Abraha makin geram. Satu-satunya jalan ialah menghancurkan Ka'bah dan memusnahkan kota Mekah. Dengan demikian, dia berharap tidak ada pilihan bagi masyarakat kecuali mengunjungi gerejanya. Abraha kemudian menyiapkan bala tentaranya, dan pasukan itu terdiri dari prajurit-prajurit yang tangguh. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Oleh karena itu, pasukan ini terkenal dengan sebutan pasukan gajah. Pada awal tahun 571 Masehi, mereka mulai bergerak menuju Mekah. Dalam perjalanannya menuju Mekah, pasukan Abraha berhenti di desa Muganmas, dekat kota Thaif. Pasukan ini merampas harta benda dan hewan peliharaan masyarakat desa itu dengan kejam. Kemudian, sesampainya di Tihamah, mereka kembali melakukan aksi perampasan. Bahkan mereka juga merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Nah, kalian masih ingat kan, Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib juga seorang tokoh yang terkemuka di kalangan suku Quraisy. Abdul Muthalib diberi kepercayaan memegang kunci dan menjaga Ka'bah. Di tempat lain, penduduk Mekah seperti mendapat firasat akan terjadinya suatu peristiwa besar. Selama beberapa tahun, mata air Zam-Zam hilang. Namun, menjelang peristiwa serangan pasukan gajah itu, Abdul Muthalib tiba-tiba menemukan kembali mata air Zam-Zam. Penduduk Mekah kemudian berhasil menggali kembali sumur Zam-Zam.
Setelah mengetahui untanya dirampas oleh Abraha, maka Abdul Muthalib menemui Abraha dan mengajaknya berunding. Dalam perundingan itu, Abdul Muthalib berkata, "Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar?" Abraha menjawab dengan sombong, "Kami ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi negeri kami, padahal kami telah mendirikan bangunan yang lebih indah dan lebih megah daripada Ka'bah. Lalu apa maksudmu menemuiku?" Kemudian Abdul Muthalib berkata, "Saya hanya ingin agar Tuan mengembalikan unta-unta saya." Abraha menjawab, "Jadi kamu hanya ingin agar aku mengembalikan untamu?" Abraha keheranan. Kemudian dia berkata lagi, "Bukankah kamu pemimpin kota ini? Mengapa kamu tidak menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah?" Abdul Muthalib menjawab, "Saya hanya memiliki unta itu. Oleh karena itu, saya hanya meminta kembalikan unta-unta saya. Adapun Ka'bah itu ada Tuhannya sendiri. Dialah yang akan menjaganya." Kemudian Abraha teriak dengan keras, "Kalau begitu, aku akan kembalikan unta-untamu. Tetapi kalian pergilah menyingkir dan jangan menghalangiku." Dan akhirnya Abraha kemudian mengembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dan penduduk Mekah kemudian mengungsi ke gunung-gunung di sekitar Mekah untuk menghindari serangan Abraha. Pasukan Abraha kemudian mulai bergerak memasuki Mekah. Dan ajaibnya, ketika pasukan gajah sampai di antara daerah Musdalifah dan Mina, gajah-gajah mereka tidak mau berjalan lagi. Mereka hanya menderum. Jadi gajahnya itu hanya menderum ya. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil. Mereka berterbangan di atas pasukan gajah itu. Setiap burung membawa 3 butir batu panas dari neraka. 1 batu di paruhnya dan 2 batu di 2 kakinya. Burung-burung itu kemudian menebarkan batu-batu panas itu. Apabila batu itu menimpa seseorang, sendi-sendi tulangnya akan hancur dan tak lama kemudian orang itu mati. Pasukan gajah itu pun menjadi kacau balau. Mereka lari tunggang-langgang tidak tentu arah. Abraha pun melarikan diri dan pulang ke Yaman. Sesampainya di sana, ia akhirnya mati karena luka yang dideritanya. Dan kisah mereka abadi dalam Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Kalian hafal tidak surah Al-Fil 1-5? Nah, kita tidak boleh bersikap sombong ya. Kita tidak boleh meniru perilaku Abraha. Dan inilah penampakan burung ababil. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekarang tugasnya adalah tulislah soal dan jawabannya di buku tulisnya ya. Jika sudah selesai, silahkan difoto ke ibu guru. Selamat mengerjakan.